Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran ekonomi bersama saya Fitri Sufi. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun laporan keuangan dari sebuah persamaan akuntansi. Namun terlebih dahulu kita akan melihat apa itu laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi finansial sebuah perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan perusahaan mengalami permasalahan atau memerlukan sebuah perubahan. Nah, begitu pentingnya hal ini, maka laporan harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini biasanya adalah seorang akuntan. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya laporan keuangan adalah laporan yang berisi data seluruh transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perkembangan usaha di masa yang akan datang. Di mana kegunaannya adalah yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keuangan perusahaan, sebagai alat evaluasi dan perencanaan, kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan bagi perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan ialah terdiri dari proses laporan keuangan yang pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian suatu integral dari laporan keuangan. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk laporan keuangan. Untuk persamaan akuntansi, kita sementara memakai 3 bentuk laporan keuangan dulu, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Mari kita lihat dulu untuk laporan laba rugi. Di sini kita lihat apa itu laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang dibuat untuk mengetahui dana masuk atau pemasukan dan dana keluar atau pengeluaran di perusahaan secara lengkap dalam satu periode tertentu. Nah, dalam laporan laba rugi, ada sebuah persamaan di mana laba atau rugi adalah sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Artinya, laba atau rugi diperoleh ketika kita membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran, di mana perusahaan akan memperoleh laba jika pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran, dan perusahaan akan mengalami kerugian jika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Sekarang kita lihat contoh dari sebuah laporan laba rugi dari sebuah perusahaan di mana di sini adalah Biro Konsultan Mutiara. Nah, kita lihat di sini bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam persamaan, bahwasanya laba rugi itu dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah beban atau jumlah pengeluaran. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam laporan laba rugi perusahaan milik Mutiara, bahwasanya di sini pendapatan ada 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan bunga, dan totalnya ini 17.500.000. Kemudian untuk beban di sini ada beban listrik, beban gaji, dan beban sewa, di mana jumlah beban semuanya adalah Rp12.250.000. Nah, ketika dibandingkan di sini ternyata perusahaan mengalami atau memperoleh laba sebesar Rp5.250.000. Nah, ini dihasilkan dari keadaan bahwasannya nilai pendapatan itu lebih besar dari jumlah pengeluaran. Selanjutnya kita akan melihat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi, di mana persamaannya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang dengan RAVE.
Atau modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah dengan PREV. Jadi modal akhir bisa dihitung walaupun perusahaan mengalami laba ataupun mengalami kerugian dengan persamaan berikut ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh dari penyelesaian sebuah persamaan perubahan modal untuk perusahaan Biro Konsultan Mutiara. Di sini kita lihat laporan perubahan ekuitasnya, di mana modal Nona Mutiara awalnya itu adalah sebesar 50 juta rupiah, kemudian perusahaan itu mendapatkan laba sebesar 5.250.000 rupiah, kemudian di sini ada PREV sebesar 1 juta rupiah. Nah, PREV ini akan mengurangi laba sehingga jumlah yang akan menambah modal perusahaan Biro Konsultan Mutiara itu sebesar 4.250.000 rupiah. Nah, nilai ini kemudian setelah kita tambahkan akan menghasilkan yang namanya laba akhir atau ekuitas akhir dari Nona Mutiara di bulan Desember 2020 sebesar 54.250.000 rupiah. Nah, ada sedikit yang terlupa. Setiap membuat atau menyusun sebuah laporan, jangan lupa memberikan identitas dari laporan tersebut. Selanjutnya, kita lihat untuk laporan neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang mencatat informasi yang terkait dengan aset dan kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan atau bisa diistilahkan dengan utang dan modal pada waktu tertentu, yaitu pada periode akuntansi, di mana persamaannya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, sekarang kita lihat contohnya pada Biro Konsultan Mutiara, di mana kita lihat di sini bahwasanya struktur aktiva itu terdiri dari ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Nah, untuk aktiva lancar di sini ada kas, ada piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan total jumlah aktiva lancarnya 17.750.000 rupiah. Untuk aktiva tetap di sini ada kendaraan dan peralatan. Jumlah aktiva tetapnya sebesar 40 juta rupiah. Sehingga jumlah aktiva keseluruhan adalah dengan menjumlahkan ini bernilai 57.750.000 rupiah. Sementara di bagian pasifa di sini ada kewajiban, yaitu ada utang usaha, ada utang gaji. Total kewajibannya sejumlah 3.500.000 rupiah. Kemudian ekuitas Nona Mutiara, ekuitas akhirnya itu adalah 54.250.000 rupiah, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas itu senilai 57.750.000 rupiah. Dalam neraca, posisi aktiva harus sama dengan posisi pasifa. Nah, kita lihat jumlah aktiva ini sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal sesuai dengan persamaan yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian, sekarang kita akan melihat apa hubungan dari ketiga laporan yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Bagaimana hubungan di antara keduanya? Nah, sekarang kita lihat bahwasanya laporan laba rugi disusun untuk mengetahui laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Nah, setelah kita menyusun, kita akan memperoleh informasi di sini bahwasanya perusahaan memperoleh laba sebesar 5.250.000 rupiah. Nah, informasi ini sangat dibutuhkan dalam menyusun sebuah laporan perubahan ekuitas. Nanti hasil dari laba atau rugi sebuah perusahaan akan kita laporkan di sini. Nah, ketika Nona Mutiara memperoleh laba, maka dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitasnya di sini. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya laba dari perusahaan Mutiara itu 5.250.000. Kemudian ada data PREV, di mana datanya adalah sebesar 1 juta rupiah, anggap saja seperti itu. Nah, ini mengakibatkan laba dari perusahaan mengalami penurunan nilai, sehingga totalnya menjadi 4.250.000 rupiah. Nah, kelebihan laba atas PREV ini akan menambah nilai ekuitas yang dimiliki oleh Nona Mutiara, sehingga ekuitas akhirnya berjumlah 54.250.000 rupiah. Nah, informasi yang ada dalam hasil laporan perubahan ekuitas ini akan menjadi informasi tambahan yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah neraca.
Nah, disinilah nanti posisi dari modal akhir Nona Mutiara itu. Sehingga dari apa yang sudah kita jelaskan dalam penyusunan neraca tadi akan menghasilkan angka yang balance atau seimbang. Berikutnya, mari kita mencoba untuk menyusun laporan keuangan dari sebuah persamaan akuntansi. Nah, di sini sudah ada persamaan akuntansi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Mari kita lihat di sini elemen-elemen apa saja yang bisa dijadikan sebagai data dalam menyusun laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun laporan neraca. Nah, kita lihat di sini dalam persamaan akuntansi yang sudah ada ini, data yang bisa kita lihat paling mudah yaitu adalah data neraca, di mana di sini sudah ada aktiva, kemudian ada kewajiban dan ada ekuitas. Dari aktiva kita bisa menemukan bahwasanya di sini ada data kas, kemudian ada data aktiva, kemudian ada peralatan, ada utang, dan ada modal. Nah, ini adalah saldo akhir yang kita jadikan sebagai data dalam menyusun laporan neraca. Kemudian kita akan mencari elemen selanjutnya yang bisa kita jadikan data dalam menyusun laporan laba rugi dan perubahan modal. Nah, kita lihat yang pertama, di sini ada setoran modal. Setoran modal ini merupakan modal awal yang merupakan data pembentuk dari laporan perubahan modal. Kemudian untuk pembelian perlengkapan ini kita abaikan karena dia sudah masuk dalam proses penyusunan neraca. Kemudian ada beban sewa. Beban sewa ini merupakan data yang kita butuhkan dalam menyusun laba rugi. Kemudian pendapatan juga di laporan laba rugi. Sementara untuk pembayaran utang ini juga sudah bagian dari proses sudah masuk dalam proses penyusunan neraca. Kemudian untuk piutang, nah kita lihat di sini ada piutang, kemudian ada penerimaan piutang. Ini adalah transaksi yang sama, hanya yang pertama ini adalah saat munculnya piutang, dan di sini saat piutang tersebut dilunasi, yang pada dasarnya ini adalah memunculkan pendapatan, di mana pendapatan ini merupakan bagian dari data yang ada dalam laporan laba rugi. Kemudian pengambilan pribadi atau PRIV ini adalah bagian dari data perubahan modal. Kemudian pembelian peralatan ini kita juga abaikan karena dia bagian dari neraca dan sudah masuk dalam proses di penyusunan persamaan dasar akuntansinya. Kemudian di sini untuk beban gaji juga bagian dari laporan laba rugi, dan terakhir beban perlengkapan juga merupakan bagian dari laporan laba rugi. Nah, setelah data ini kita peroleh, maka kemudian langkah selanjutnya adalah membuat rekapitulasi. Ya, kita untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, untuk diketahui, seperti misalnya di sini ada pendapatan. Dari data yang kita sudah temukan tadi, itu pendapatan ada 2. Nah, ketika pendapatan itu adalah jenis pendapatan yang sama, maka angkanya atau nilainya bisa kita gabungkan. Kecuali kalau misalnya pendapatan itu atau akun itu merupakan jenis yang berbeda, maka kita susun satu persatu. Contoh misalnya pendapatan jasa dengan pendapatan bunga itu tidak bisa kita gabungkan karena mereka adalah jenis pendapatan yang berbeda, kecuali jika pendapatan jasa dengan pendapatan jasa. Dari hasil rekapitulasi ini, mari kita coba untuk menyusun sebuah laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi. Terlebih dahulu di sini jangan lupa kita tulis identitasnya. Kita tulis di sini Salon Mawar untuk periode Januari 2021. Nah, kemudian kita lihat sebagaimana di awal sudah dijelaskan bahwasanya persamaannya dari laporan laba rugi adalah laba itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, kita sudah punya data tentang pendapatan dan beban, maka data-data yang lain ini kita abaikan dulu. Data ini kita abaikan, jadi kita fokus pada ini juga kita abaikan. Nah, jadi kita fokus pada data ini dia. Di sini ada pendapatan, kita pindahkan kemari, bahwasanya pendapatan itu nilainya sebesar 37 juta. Kemudian untuk beban di sini
ada beban sewa, itu nilainya 12 juta. Kemudian yang kedua ada beban gaji, nilainya 10 juta. Kemudian ada beban perlengkapan, nilainya 10 juta. Sehingga total beban itu kalau kita jumlahkan nilainya sebesar 32 juta. Nah, kita lihat mana yang lebih besar, pendapatan atau beban. Ternyata di sini lebih besar pendapatan. Maka perusahaan memperoleh laba itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan atau usaha salon mawar. Kita lihat di sini, kita sudah punya format laporan perubahan ekuitas. Nah, langsung saja di sini kita tulis identitasnya, salon mawar untuk periode Januari 2021. Nah, sebelumnya kita sudah dapat informasi dari laporan yang sudah kita susun bahwasanya perusahaan memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah. Nah, berarti ini sudah jadi tambahan data untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk mencari modal akhir itu adalah modal awal ditambah dengan laba dikurang dengan prev. Nah, kita lihat modal akhir, karena ini yang data yang harus kita cari. Kemudian modal awal kita sudah punya datanya, untuk laba kita sudah punya datanya, dan prev juga kita sudah punya datanya. Langsung saja kita pindahkan di sini. Modal awal Nona Mawar itu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada penambahan atau pengurangan, karena di sini laba berarti ada kemungkinan penambahan. Kita tulis laba itu sebesar 5 juta. Kemudian ada prev sebesar 5 juta. Nah, ketika ternyata di sini datanya di mana laba dan prev itu sama besar, maka otomatis setelah dibandingkan perusahaan tidak memperoleh tambahan modal. Sehingga ketika kita jumlahkan pun modal akhirnya jadinya tetap sama dengan modal awal, karena tidak ada kelebihan laba atas pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik. Nah, selesai sudah untuk laporan perubahan ekuitas untuk salon mawar. Selanjutnya kita menyelesaikan untuk laporan neraca. Untuk laporan neraca masih sama seperti tadi, kita tulis juga di sini identitasnya salon mawar untuk periode Januari 2021. Nah, kita lihat lagi dalam rekapitulasi data yang ada di sini. Kita lihat bahwasanya ada beberapa data yang sudah digunakan untuk laporan sebelumnya, baik laporan perubahan modal ataupun laporan rugi laba. Nah, sehingga yang tersisa ini adalah data kas sampai dengan modal ini. Nah, kita tinggal memindahkan sesuai dengan posisinya, dimana untuk sebelah kiri ini adalah khusus untuk posisi aktiva. Nah, aktiva yang dimiliki oleh perusahaan ini ada 3, kas, perlengkapan, dan peralatan. Nah, berarti ada 2 bagian di sini, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, untuk aktiva lancar perusahaan punya kas yang nilainya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Untuk aktiva tetap perusahaan hanya punya 1, yaitu peralatan yang nilainya 25 juta rupiah. Nah, setelah kita total, maka kita dapati nilainya sebesar 130 juta rupiah. Ini dia. Nah, kemudian setelah selesai ini kita masuk ke bagian pasifa, dimana untuk bagian pasifa di sebelah kanan ini kita isi yang pertama yaitu dengan utang.
kita ketahui utang ini nilainya sebesar 30 juta rupiah. Kemudian modal akhir. Nah, modal akhir datanya baik dari persamaan akuntansi ataupun dari hasil laporan perubahan modal nilainya sama, itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini menunjukkan total utang ditambah modal yang nilainya sebesar 130 juta rupiah. Ada keseimbangan antara kedua sisi baik aktiva ataupun pasifa. Nah, dengan demikian berakhir sudah laporan keuangan yang kita susun, di mana yang terakhir ini adalah penyusunan laporan neraca. Selanjutnya, mari kita lihat hasil dari seluruh laporan yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana hubungan di antara ketiganya? Di sini kita lihat dari laporan laba rugi, hasil akhir yang menyatakan laba atau rugi, ini akan menjadi data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian hasil akhir dari laporan perubahan ekuitas ini akan menjadi data yang dibutuhkan dalam menyusun neraca. Nah, hasil akhirnya dari neraca yang menunjukkan adanya keseimbangan atau balance dalam posisi aktiva ataupun pasifa, menunjukkan keadaan dari keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Dengan demikian berakhir sudah penjelasan kita tentang laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan dari sebuah persamaan akuntansi. Semoga Ananda semua bisa memahami. Selamat belajar dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini agar bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.